Asal Alam Semesta disusun oleh Anisya Beriana Feberti dan Anissa Maratus. Alam semesta merupakan semua ruang dan waktu serta segala isinya, yaitu planet, bintang, galaksi, dan materi. Asal mula terjadinya semesta terdapat 4 teori, yaitu teori Big Bang, teori keadaan tetap, teori pasang surut, dan teori bintang kembar. Teori Big Bang. Gagasan Big Bang didasarkan pada alam semesta yang berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami ledakan dahsyat dan mengembang. Pada awalnya, alam semesta sangat kecil dan kondisinya sangat jauh berbeda dari sekarang. Tidak ada bintang ataupun galaksi. Melalui proses yang sangat panas, terus mengembang tanpa henti ke segala arah, karena luar angkasa tidak memiliki batas. Seiring berjalannya waktu, alam semesta yang sangat panas dan padat itu mengembang semakin besar. Alam semesta semakin lama semakin dingin, hingga partikel-partikel bisa bersatu menjadi atom pertama di alam semesta, yaitu hidrogen. Ketika hidrogen berkumpul selama jutaan tahun dan dibantu oleh gaya gravitasi, maka terbentuklah bintang dan galaksi. Inilah sumber cahaya pertama di alam semesta. Penjelasan yang pertama, kosmos melewati inflasi supercepat yang meluas dari ukuran atom ke grapefruit dalam sepersekian detik. Yang kedua, setelah inflasi, alam semesta adalah subpanas, panas dari elektron, quark, dan partikel lainnya. Yang ketiga, kosmos yang mendingin dengan cepat memungkinkan quark bergerombol menjadi proton dan neutron. Penjelasan yang keempat, masih panas untuk membentuk atom, elektron, dan proton yang mengisi cahaya bersinar. Alam semesta adalah kabut superhot. Yang kelima, elektron bergabung dengan proton dan neutron untuk membentuk atom, sebagian besar hidrogen dan helium. Cahaya akhirnya bisa bersinar. Penjelasan yang keenam adalah gravitasi yang membuat hidrogen dan gas helium bergabung untuk membentuk awan raksasa yang akan menjadi galaksi, kumpulan gas yang lebih kecil runtuh dari bintang pertama. Yang ketujuh adalah ketika galaksi-galaksi berkumpul bersama di bawah gravitasi, bintang pertama mati dan memuntahkan unsur-unsur berat ke ruang angkasa, yang akhirnya akan berubah menjadi bintang dan planet baru. Teori keadaan tetap. Teori ini menyatakan saat diciptakan alam semesta ini tidak ada. Alam semesta ini selamanya ada dan akan tetap ada, atau dengan kata lain, alam semesta tidak ada awalnya dan tidak akan berakhir. Materi secara terus-menerus datang berbentuk atom-atom hidrogen dalam angkasa yang membentuk galaksi lama yang bergerak menjauhi kita dalam ekspansinya. Semesta tidak hanya bersifat sama dalam ruang angkasa, tetapi juga tidak berubah dalam waktu dan materi baru. Terus-menerus dibuat ketika alam semesta mengembang. Hal ini disebut kosmologi sempurna. Hal tersebut mengakibatkan alam semesta tidak berubah dan tidak ada awal ataupun akhir. Walaupun alam semesta mengembang, hal ini berarti asas kosmologi diperluas sedemikian rupa sehingga membentuk sempurna atau lengkap dan tidak bergantung pada peristiwa sejarah tertentu. Teori pasang surut. Menurut teori ini, proses alam semesta berasal dari pasang surut yang terjadi di matahari. Pasang surut ini terjadi karena adanya bintang yang mendekat ke matahari hingga hampir bersentuhan dan bertabrakan, yang kemudian menyebabkan terjadinya pasang surut hingga material matahari ada yang tertarik keluar, sehingga membentuk planet-planet baru dan benda langit lain yang mengelilinginya, sehingga terbentuklah alam semesta ini. Teori bintang kembar. Teori ini menyatakan bahwa pada mulanya alam semesta memiliki 2 bintang kembar. Salah satu dari bintang kembar meledak menghasilkan serpihan dan debu yang akhirnya berevolusi membentuk planet. Sedangkan planet yang tidak meledak disebut matahari. Karena bintang yang tidak meledak mempunyai gravitasi yang masih kuat,
maka serpihan dan debu dari bintang yang meledak tadi akan mengelilingi bintang yang tidak meledak yang disebut matahari. Dapat dijelaskan di sini bahwa debu-debu hasil ledakan tadi selanjutnya akan berkumpul dan mempilin hingga akhirnya membentuk planet. Sedangkan serpihan-serpihan berupa batuan akan membentuk jalur asteroid yang memisahkan planet dalam dan planet luar.